coffee up, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just bought the Kenny, about a million options. So just talking, I stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tip for Burger King adalah salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia yang terkenal dengan produk burger, terutama Whopper. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1954 oleh James Anselm Moore dan David Edgerton di Miami, Florida, Amerika Serikat. Awalnya, mereka membuka restoran bernama Insta Burger King yang mengandalkan mesin pembuat burger yang disebut Insta Broiler. Namun, setelah beberapa tahun, mereka mengubah nama restoran menjadi Burger King dan memperkenalkan konsep baru. Pada tahun 1961, Anselm Moore dan Edgerton membeli hak waralaba dan mengubah konsep tersebut menjadi lebih fokus pada kecepatan pelayanan dan kualitas produk, serta menambahkan Whopper sebagai menu utama yang cepat populer. Whopper dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan burger lainnya menjadi ciri khas Burger King yang membedakannya dari pesaing, terutama McDonald's. Seiring berjalannya waktu, Burger King memperkenalkan inovasi lainnya seperti Burger King Drive-Thru yang memungkinkan pelanggan memesan dari mobil mereka, serta memperluas jaringan internasional mereka. Saat ini, Burger King dimiliki oleh restoran brands internasional yang juga memiliki merek-merek besar lainnya seperti Tim Hortons dan Popeyes. Burger King memiliki lebih dari 18.000 lokasi di seluruh dunia. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan mengenai perusahaan Burger King, ada pun beberapa permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut, yaitu yang pertama, kontaminasi makanan. Ada beberapa insiden di mana Burger King harus menarik produk dari pasar karena masalah dengan kontaminasi makanan. Salah satu contohnya adalah penarikan produk pada tahun 2009 terkait masalah bakteri E. coli yang ditemukan pada beberapa produk daging. Insiden semacam ini dapat merusak reputasi mereka di pasar dan menimbulkan masalah terkait keamanan pangan. Permasalahan ini merupakan salah satu insiden serius yang menunjukkan tantangan dalam memastikan keamanan pangan di industri makanan cepat saji. Bakteri E. coli, terutama strain tertentu seperti O157H7, dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang parah. Dalam kasus ini, keberadaan bakteri pada produk daging menunjukkan kemungkinan adanya kelemahan dalam pengelolaan rantai pasokan, seperti penyimpanan daging yang tidak memenuhi standar suhu, praktik sanitasi yang kurang baik dalam pemrosesan, atau kelalaian dalam pengawasan mutu di fasilitas produksi. Permasalahan pada yang kedua, penggunaan antibiotik pada ayam. Pada akhir tahun 2015, induk perusahaan Burger King mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menggunakan ayam yang diberi antibiotik yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Dengan hal tersebut, perusahaan mengambil langkah menuju praktik peternakan yang lebih bertanggung jawab. Namun, mereka tidak menghentikan semua penggunaan antibiotik sehingga masih ada potensi risiko resistensi antibiotik. Pada advokat yang menginginkan perubahan lebih signifikan berpendapat bahwa langkah ini tidak cukup, mereka mendorong menghentikan total penggunaan antibiotik pada peternakan untuk mengurangi risiko resistensi antibiotik secara keseluruhan. Adapun kasus yang ketiga yaitu kasus Salmonella. Pada tahun 2007, beberapa cabang Burger King di AS terlibat dalam kasus kontaminasi Salmonella pada produk ayam yang dijual. Beberapa konsumen mengeluhkan penyakit pencernaan setelah mengonsumsi produk ayam yang terkontaminasi. Insiden ini mendorong investigasi oleh otoritas kesehatan setempat yang menemukan bahwa beberapa cabang Burger King tidak mematuhi prosedur penyimpanan dan pengolahan makanan yang aman. Selain itu, peristiwa ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi perusahaan dalam menangani masalah keamanan pangan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Masalah keempat, yakni penarikan produk Whopper yang gagal.
Whopperito merupakan kombinasi Whopper dan burrito yang diperkenalkan Burger King pada 2016. Gagal memenuhi ekspektasi pasar karena kurangnya daya tarik, kritik terhadap rasa, dan persaingan ketat dengan produk serupa. Produk ini akhirnya dihentikan karena respons konsumen yang beragam dan penjualan yang tidak memuaskan. Burger King adalah salah satu merek restoran cepat saji global yang tidak terlepas dari tantangan besar yang mempengaruhi reputasinya. Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapinya antara lain, dari beberapa permasalahan yang telah terjadi, adapun solusi dari kasus yang pertama yaitu Burger King harus meningkatkan pengawasan kualitas dan kebersihan, memperketat prosedur kontrol kualitas, serta bekerja sama lebih erat dengan pemasok untuk memastikan bahan baku aman. Langkah-langkah ini akan membalikan kepercayaan konsumen. Yang kedua, penggunaan antibiotik pada ayam. Burger King perlu beralih ke ayam bebas antibiotik dan bekerja dengan pemasok untuk mengurangi penggunaan antibiotik dalam proses peternakan. Ini akan meningkatkan citra perusahaan sebagai brand yang peduli terhadap kesehatan dan keberlanjutan. Untuk yang ketiga, solusinya peningkatan pengawasan. Burger King perlu meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap pemasok produk ayam mereka. Penerapan sistem pemantauan kualitas yang ketat di seluruh cabang dapat mengurangi resiko kontaminasi. Yang kedua, melakukan kampanye untuk mengedukasi konsumen mengenai keamanan pangan dan langkah-langkah yang diambil Burger King untuk mencegah masalah tersebut di masa depan. Adapun solusi dari permasalahan yang keempat. Yang pertama, adanya evaluasi pasar dan kebutuhan konsumen. Burger King harus melakukan riset pasar yang lebih mendalam untuk memahami preferensi konsumen dan mengidentifikasi produk yang akan lebih diterima di pasar. Yang kedua, peluncuran ulang dengan diferensiasi. Nah, jika memungkinkan, Burger King dapat mempertimbangkan peluncuran ulang dengan inovasi baru berdasarkan masukan konsumen seperti variasi rasa, ukuran, atau penyesuaian harga. Dan yang ketiga, adanya uji coba di pasar terbatas. Nah, luncurkan produk di kota-kota tertentu sebagai uji coba untuk melihat respons dari konsumen secara langsung sebelum distribusi secara lebih luas. Baik, jadi dengan adanya beberapa masalah yang terdapat pada produk Burger King tersebut, adapun kaitannya dengan product life cycle atau PLC, yakni yang pertama itu permasalahan kontaminasi atau E. coli yang berada pada tahap decline, yang menandakan adanya penurunan penjualan dan potensi pemberhentian. Nah, untuk permasalahan yang kedua, yakni ayam tanpa antibiotik yang berada di tahap growth. Walaupun perusahaan tidak menghentikan semua penggunaan antibiotiknya, namun perusahaan tetap mengatasinya secara bertahap sehingga menunjukkan adanya peningkatan permintaan karena tren kesehatan dan keberlanjutan. Baik, yang ketiga, kasus Salmonella pada tahun 2007 berada di tahap maturity, di mana produk masih memiliki pangsa pasar yang stabil, namun membutuhkan pemeliharaan kualitas yang signifikan. Yang keempat, Whopperito berada di tahap introduction, menunjukkan fase awal peluncuran yang belum mencapai puncak, namun gagal berkembang. Nah, dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat kita kaitkan juga dengan BCG atau Boston Consulting Group Matrix, yang dimana yang pertama, produk kontaminasi berada di kuadran question mark karena memiliki pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan pasar yang negatif. Alasannya karena meskipun produk tersebut memiliki potensi pasar yang dimana pertumbuhannya tinggi, pangsa pasarnya rendah akibat krisis kepercayaan konsumen. Jika pemulihannya berhasil, maka produk bisa beralih ke STAR. Yang kedua, adanya produk ayam yang dimana tanpa antibiotik berada pada kuadran cash cows karena produk ayam yang bebas antibiotik mencerminkan tren kesehatan yang sedang berkembang. Nah, ini adalah produk yang sudah memiliki pangsa pasar besar tetapi berada di pasar dengan pertumbuhan yang mulai melambat. Produk ini memberikan arus kas yang stabil dan menguntungkan dengan pangsa pasar tinggi dan pertumbuhan positif, menunjukkan potensi keuntungan. Adapun untuk yang ketiga itu ada produk ayam atau Salmonella berada di kuadran STAR, menunjukkan dominasi pasar dan potensi pertumbuhan yang baik. Alasannya, karena meskipun ada insiden seperti Salmonella pada tahun 2007. Dengan investasi berkelanjutan dalam keamanan pangan dan kualitas, produk ini dapat mempertahankan posisinya sebagai STAR.
berkontribusi besar pada pendapatan perusahaan. Nah, adapun yang keempat, Huprito berada di kuadran DOP. Produk ini memiliki pangsa pasar rendah dan beroperasi di pasar yang tidak tumbuh atau bahkan menurun. Tidak ada potensi signifikan untuk pertumbuhan atau probabilitas dengan pertumbuhan dan pangsa pasar yang rendah menandakan potensi penghentian produk.